Selamat datang pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika, Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Saya, Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi pengolahan data SPSS bagian kedua. Pada pokok bahasan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mempraktikkan tentang bagaimana cara menginput data menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Berikut ini, saya akan melanjutkan dari video pengenalan aplikasi pengolahan data SPSS bagian pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan tentang bagaimana cara kita menginput data atau mengentry data ke dalam aplikasi pengolahan data SPSS. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat penamaan dari variabel yang kita miliki dalam penelitian kita. Dalam hal ini, contohnya saya memiliki 6 variabel yang saya berikan nama, yaitu yang pertama K_R, yang artinya kode responden, kemudian J_K, yang artinya jenis kelamin, kemudian S_P, yang artinya status pernikahan, kemudian suku adalah suku asli responden, TK_PENG artinya tingkat pengetahuan responden, dan sikap yaitu sikap mahasiswa atau sikap responden. Jadi untuk melakukan penginputan data ke dalam lembar kerja kita atau data view ini, pastikan kita sudah menyesuaikan di bagian variable view ini dengan pemberian nama sampai ke akhirnya, termasuk di value ini. Kemudian, langkah berikutnya, saya merekomendasikan kepada Anda semua untuk memulai menginput data atau mengentry data menggunakan bantuan Microsoft Excel terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh dari penginputan data atau entry data menggunakan bantuan Microsoft Excel. Mengapa saya merekomendasikan Anda untuk melakukan penginputan data menggunakan Microsoft Excel? Alasannya yaitu kita menggunakan Excel ini supaya data kita ini lebih mudah diinput. Kemudian, ketika terjadi sesuatu pada aplikasi SPSS kita masih memiliki master datanya di Microsoft Excel ini. Nah, Microsoft Excel ini juga lebih cenderung kompatibel kepada seluruh PC atau laptop yang kita miliki. Sehingga, saya rekomendasikan Anda untuk memulai menginput data ke dalam aplikasi Microsoft Excel seperti yang saya lakukan seperti ini. Di sini saya sudah menyesuaikan dengan variabel view yang saya buat di dalam SPSS tadi, yaitu ada nomor responden atau kode responden, jenis kelamin, status pernikahan, suku, tingkat pengetahuan, dan sikap. Kemudian pada kesempatan kali ini saya memiliki 30 orang responden. Nah, dengan kita menginput atau mengentry data menggunakan Excel ini atau Microsoft Excel, kita bisa langsung copy-paste data yang ada di Excel ke dalam SPSS kita. Caranya yaitu tinggal kita selection saja data yang ingin kita copy, kemudian kita copy, klik kanan misalnya copy atau Ctrl+C, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi SPSS yang tadi. Kita bisa masuk ke aplikasi pengolahan data SPSS yang sudah kita buat tadi, dengan kita masuk ke data view. Pastikan kita arahkan kursor ke pojok kiri atau di nomor 1, kemudian di paling kiri. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian paste atau Ctrl+V. Maka data yang dari Microsoft Excel tadi akan otomatis tersalin ke dalam Microsoft atau lembar kerja kita di aplikasi pengolahan data SPSS ini. 30 orang responden, ada kode responden, jenis kelamin, status pernikahan, suku, tingkat pengetahuan, dan sikap. Nah, dalam hal ini, variabel KR atau kode responden sebenarnya ini merupakan alat bantu saja. Jadi ini sebenarnya bisa dibuat, bisa juga tidak. Kalau saya lebih suka tetap memasukkan ke dalam data view kita seperti ini, agar memudahkan kita. Namun, pada proses analisis yang kita lakukan, sebaiknya nanti ini tidak diikutkan dalam analisis, agar nanti
tidak membingungkan kita saat kita akan membuat pembahasannya. Ya, sangat mudah, bukan? Saya yakin pasti Anda semua bisa mempraktikannya. Ketika Anda sudah mengikuti video saya yang pertama kemarin, sebelum ini, tentang pengenalan bagian ke-1, saya pastikan Anda bisa melakukan penginputan data pada bagian kedua ini, seperti yang sudah saya contohkan ini. Demikian penjelasan tentang penggunaan aplikasi pengolahan data SPSS bagian kedua. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau pada forum diskusi yang telah disediakan pada Learning Management System LIV Unpad. Sampai jumpa pada pertemuan atau pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.